Hello, saya ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Mengapa kalau dokter ditanyakan mengenai suplemen herbal atau minuman sehat, makanan sehat ya yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian yang diramu sehingga yang disebut herbal itu, kalau ditanyakan apakah ini baik untuk kesehatan, apakah ini baik untuk penyembuhan penyakit yang sekarang sedang ditangani, selalu jawabannya bahwa ini belum ada jurnalnya, belum ada evidence, belum ada rekomendasi, belum ada bukti. Nah, sekalipun kita bilang, oh udah ada testimoni, ya testimoni, tapi belum ada jurnal, belum ada evidence ya, seperti itu. Dan saya juga mengalami bahwa beberapa kali saya ke dokter, saya bertanya mengenai produk herbal, suplemen yang untuk saya bisa konsumsi, apakah ini baik, bisa membantu lebih cepat penyembuhan atau mungkin lebih terjamin keamanannya. Selalu jawabannya tidak tahu ya, belum ada rekomendasi, belum ada jurnalnya, belum ada evidence. Sekalipun saya bilang, oh testimoni sudah ada yang minum baik-baik, tetapi tetap tidak direkomendasikan. Nah, saya mengerti dalam hal ini karena bagaimanapun pabrik obat itu punya komitmen ya, apalagi sudah investasi begitu besar dengan penelitiannya, sehingga obat ini harus eksis selama sebisa pabrik itu mempatenkan obatnya itu. Nah, sedangkan kalau kita bicara suplemen herbal, itu ilmunya beda lagi ya. Nah, oleh sebab itu bagi saya adalah bukan soal obat yang diproduksi di pabrik atau herbal yang dipelajari, bahkan juga ada di perusahaan juga yang sudah diteliti. Tetapi yang paling penting ini adalah bagaimana tubuh kita ini bisa sehat ya, bisa kembali normal, dan organ-organ vital ini yang di dalam tubuh kita ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, seringkali kita juga mendengarkan orang yang meminum obat pabrik itu kalau kelamaan itu bisa merusak malah beberapa organ ya. Tadinya satu organ ini yang disembuhkan, ternyata kalau terlalu lama bisa menjalar atau bisa punya efek sampingan kepada organ-organ yang lain. Nah, sedangkan herbal itu cenderung lebih aman ya. Nah, oleh sebab itu saya mau mengatakan bahwa kita perlu belajar alternatif ini ya, mengenai biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah dan kacang-kacangan, sejauh mana ini sangat sehat buat tubuh kita. Nah, tentu kita tidak bisa mengandalkan hanya kata teman ya. Seringkali kita sakit juga kata teman bilang ini bagus juga, ini oke buat kesembuhan ini itu. Nah, tetapi yang saya mau katakan, ada hal juga yang sangat risiko kalau kita salah gabung, salah mix ya, salah campur. Sekalipun itu buah yang kita anggap itu baik, kita campur, malah justru itu tidak baik buat tubuh kita, khususnya kalau kita mengonsumsinya terlalu lama. Nah, oleh sebab itu kita butuh satu herbal, itu udah baik, pilihan yang baik herbal, dimana kita tahu juga kalau herbal kan diambil dari tumbuh-tumbuhan ada tumbuh-tumbuhan ya, kacang-kacangan, buah-buahan, dan ini kan juga Tuhan yang berikan ya. Jadi ada tinggal kita menggunakan hikmat dan belajar bagaimana kita meramunya. Nah, jadi saya percaya bahwa kalau satu produk herbal ya, khususnya seperti ini Clostanin, ini pabrikan dari Jepang, Niken Sohonsa yang sudah 1975, sejak 1975 sampai sekarang masih ada eksis, bahkan dijamin di Jepang, bahkan ada asuransi yang menjamin kalau dikonsumsi terlalu lama dan terjadi apa-apa itu asuransi membayar. Nah, saya mau katakan begini, sekalipun itu herbal, kita juga harus punya hikmat ya. Tidak bisa kita membeli suplemen herbal di luaran sana karena murah ya. Sekalipun murah belum tentu juga bagus. Yang paling penting kita harus lihat kandungannya ya, pabriknya siapa, pabrik apa yang mengeluarkan ini dan sejak kapan herbal ini dikeluarkan ya kan, dan tentunya dengan testimoni yang ada. Nah, saya mau katakan Clostanin ini
ini mengandung bahan aktif yang bagus ya, misalnya diantaranya minyak kacang, minyak wijen, ekstrak minyak kacang kedelai, lecithin kacang kedelai, ekstrak chlorella, ekstrak shiitake, ekstrak bawang putih. Nah, semua yang tadi saya sebutkan adalah mengandung karbohidrat kompleks. Kita tahu karbohidrat itu ada dua, kompleks dan sederhana. Yang sederhana itu adalah semua karbohidrat mengandung gula. Nah, yang sederhana itu begitu kita makan, kita konsumsi, seperti misalnya pizza, keju, pasta, dan lain-lain sejenisnya, itu rasanya cepat kenyang, lalu cepat lapar juga, ya. Nah, sedangkan dan itu akan menumpuk gula di dalamnya karena kita akan makan lagi. Nah, sedangkan kalau karbohidrat kompleks itu dicerna agak lama sehingga kita tidak butuh asupan sebelum waktunya memang kita harus makan. Nah, oleh sebab itu klostanin ini bagus untuk menjaga kesehatan. Karena bagaimanapun ini adalah karbohidrat kompleks, ya. Jadi kita terjaga kesehatannya. Nah, kembali lagi bahwa lupakan kalau kita tanya herbal suplemen itu kepada dokter dan tidak dijawab dengan pas, itu tidak apa-apa, ya. Karena bagaimanapun saya percaya kita sendiri yang harus menjaga diri kita. Diri kita ini, tubuh kita ini adalah milik kita yang diberikan oleh Tuhan untuk kita jaga sebaik-baiknya. Ya, sekali lagi, tubuh kita ini adalah milik kita. Oleh sebab itu kita harus bijaksana terhadap diri kita, tubuh kita. Jangan sembarangan kata orang ini bagus lalu kita konsumsi. Ya, kita harus ada second opinion dan kita belajar. Cari tahu sebaik-baiknya. Karena tubuh ini kembali lagi adalah milik kita yang diberikan oleh Tuhan untuk nanti dikembalikan tanda kutip secara hikmat, ya, secara pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sehingga kita harus belajar. Seringkali kita tidak mau belajar. Nah, saya sekarang mau mengatakan, apa sih itu penyakit? Seringkali kan kita kalau konsumsi herbal atau obat itu karena kita rasa kita sakit. Nah, sakit sebenarnya atau penyakit sebenarnya karena ada ketidakseimbangan di dalam tubuh kita sehingga kita rasa nggak enak. Nah, rasa nggak enak ini, rasa tidak nyaman ini bukan berarti penyakit. Nah, persoalannya adalah ketidakseimbangan ini sudah melampaui kenormalan sehingga ini yang menjadi penyakit, ya. Nah, jadi kalau cuma rasa tidak enak itu normal, ya. Tetapi kalau ketidakseimbangannya, fungsi organ ini sudah tidak berfungsi dengan baik, maksimal, lalu keseimbangannya itu menjauh dari kenormalan, maka itu penyakit. Nah, oleh sebab itu, kapan kita harus menjaganya? Sedini mungkin. Jadi kita harus jaga tubuh kita ini supaya jangan menjadi keseimbangan ini menjadi jauh dari kenormalan sehingga kita terkena penyakit. Ya, nah, orang sehat sekalipun kita lihat dia sehat, ada orang mungkin kita lihat dia sehat, belum tentu itu sehat beneran. Karena yang namanya sehat tidak punya potensi berpenyakit. Tetapi kalau dia sehat kelihatannya, tetapi punya potensi berpenyakit di kemudian hari, maka itu adalah orang yang tidak sehat. Nah, untuk menjaga, ya kita percaya kalau obat yang di pabrik itu pasti untuk menyembuhkan, tatkala sakit disembuhkan. Jadi bukan untuk proteksi, tetapi untuk menyembuhkan. Ya, sedangkan herbal organik itu mencegah. Nah, oleh sebab itu lebih baik mencegah lebih awal daripada nanti terdeteksi penyakit lalu harus disembuhkan dengan cara yang mungkin sangat mengerikan, sangat menyakitkan, ya. Nah, oleh sebab itu carilah herbal suplemen walaupun di luar sana banyak, tetapi yang paling penting siapa yang bikin, buatan mana, tahun berapa, dan sudah berapa lama. Dan salah satunya klostanin dari Nikken Sohonsa tahun 1975 sudah ada di Jepang, sampai sekarang masih ada, dan ini sudah ada di beberapa negara yang banyak, di negara-negara besar juga seperti Amerika, Kanada, Taiwan, Jepang, apalagi Singapura, Hong Kong, dan Afrika, dan Indonesia juga. Ya, oleh sebab itu bijaksana memberi asupan ke dalam tubuh kita karena tubuh kita milik kita yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Oke, nanti kita bahas lagi yang lain.
Salam sehat.